Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita, SST MSIAK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SEMSA, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Minat Investasi. Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nia Ciptasari, NIM 1917051039. Adapun pokok pembahasan pada penelitian ini, yang pertama, pendahuluan, kemudian kajian teori, dan metode penelitian. Pada pendahuluan terdapat fenomena yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu kemajuan teknologi dan perkembangan industri keuangan, mendorong adanya perubahan perilaku masyarakat dalam hal finansial, seperti kesadaran masyarakat akan mengelola keuangan, yaitu dengan cara investasi. Data pada KSEI menunjukkan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, jumlah investor di Indonesia bertumbuh hingga 10 kali lipat. Pada tahun 2017, jumlah investor hanya 1.122.668 investor. Kemudian di tahun 2022, jumlah investor menjadi 10.369 investor. Namun Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia mencapai kisaran 275,77 juta jiwa. Artinya, jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi investor hanya 3,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi masyarakat dalam penanaman modal di Indonesia masih minim, karena jumlah kenaikan investor di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia. Investor di Indonesia didominasi oleh kalangan yang berusia di bawah 30 tahun, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z menjadi perhatian khusus bagi program edukasi di pasar modal BEI, karena mahasiswa merupakan aset di masa mendatang yang akan mengisi industri keuangan di pasar modal. Data pada bali.bps.go.id menyatakan bahwa mayoritas penduduk di Pulau Bali ada di Kabupaten Buleleng, yaitu sebesar 18,7%. Namun menurut Agus Andiasa selaku Kepala Perwakilan BEI Bali mengatakan bahwa jumlah investor di Kabupaten Buleleng hanya 9%. Undiksa merupakan satu-satunya universitas yang ada di Kabupaten Buleleng yang memiliki galeri investasi yang terletak di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Mahendrayani dan Musmini 2021. Berdasarkan prasurvei yang telah dilaksanakan pada 30 mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksa, menunjukkan bahwa 22 mahasiswa masih belum berinvestasi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa belum memiliki pengetahuan dan literasi keuangan yang cukup mengenai investasi. Kemudian yang kedua, belum bisa membedakan mana investasi ilegal dan mana investasi yang legal. Mengingat sepanjang tahun 2022 ini, SWI, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 106 investasi bodong yang telah merugikan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, orang-orang sekitar atau orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga mahasiswa belum melakukan investasi atau tidak terlalu mendukung untuk berinvestasi. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, perlunya peningkatan pemahaman mengenai literasi keuangan pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, kurangnya peran keluarga dalam mendukung anak-anak mereka dalam berinvestasi. Yang ketiga, jumlah investor di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia. Dan yang keempat, maraknya investasi bodong membuat enggan masyarakat atau mahasiswa untuk berinvestasi. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa
Fakultas Ekonomi Undiksa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat investasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksa. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada penelitian ini menggunakan grand theory, yaitu Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior atau TPB merupakan ekspansi dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reason Action atau TRA yang dikemukakan oleh Ishak Azan pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan indikator apa saja yang mempengaruhi perilaku individu dalam kaitannya dengan niat. Dalam hal ini adalah minat investasi. Theory of Planned Behavior berasumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Orang memikirkan tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku atau tidak melakukan perilaku tertentu. Santi 2021. Adapun faktor minat investasi yang pertama yaitu literasi keuangan, sikap, kemudian norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Adapun kajian penelitian yang relevan yang pertama, di tahun 2020, Erna dan Yulis menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat investasi saham. Kemudian, di tahun 2021, Salisa menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Di tahun yang sama, Bagus Raditya DKK menyatakan bahwa norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap minat investasi generasi muda. Kemudian Bambang Widagdo pada tahun 2022 menyatakan bahwa literasi keuangan dan sikap individu berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Di tahun yang sama, Putri dan Carlota menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Dan yang terakhir, Hermita Arif dan Nur Azikin tahun 2023 menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu literasi keuangan sebagai X1, sikap X2, norma subjektif X3, dan persepsi kontrol perilaku atau X4 berpengaruh secara parsial terhadap minat investasi atau Y. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa. Kemudian H2, sikap berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa. H3, norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa. Dan yang keempat yaitu H4, persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa. Selanjutnya rancangan penelitian. Setelah menentukan judul yaitu pengaruh literasi keuangan, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap minat investasi, studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian menetapkan rumusan masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, tidak lupa menentukan kajian teori yang digunakan, kemudian merumuskan hipotesis, yang selanjutnya menentukan metode penelitian yang digunakan. Kemudian diuji menggunakan 3 uji. Yang pertama uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas data. Kemudian uji asumsi klasik yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan untuk uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Lalu mencantumkan hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan dan saran. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa
program studi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen angkatan 2019 dan 2020, yaitu sebanyak 895 mahasiswa. Kemudian, dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria. Yang pertama, mahasiswa terdaftar aktif sebagai mahasiswa S1 Akuntansi dan mahasiswa Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian yang kedua, mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Pasar Modal. Dan yang ketiga, sudah pernah atau sedang berkecimpung di dunia investasi. Kemudian, untuk menentukan jumlah minimum sampel menggunakan rumus Lovin sehingga mendapatkan 276 responden. Untuk instrumen penelitian, yang pertama minat investasi atau Y terdiri dari ketertarikan atau interest, keinginan atau desire, dan keyakinan atau conviction. Kemudian untuk variabel literasi keuangan terdiri dari pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Kemudian variabel sikap terdiri dari memberikan kebaikan atau a good idea, pilihan yang bijaksana atau a wise idea, dan memberikan kenyamanan atau pleasant. Kemudian untuk variabel norma subjektif terdiri dari dukungan keluarga, dukungan teman, pengaruh investor sukses atau public figure. Kemudian untuk variabel persepsi kontrol perilaku, kemudahan untuk melakukan atau would be able to do. Kemudian yang kedua, memiliki sumber daya atau have the resource. Dan yang ketiga, memiliki kesempatan atau have an opportunity. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan yang ketiga, uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.